Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa S-Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Siti Zulaiha dapat menemani Anda dalam program Talkshow Milenial bersama KPUD Kabupaten Karawang yang tentunya selama 1 jam ke depan. Dan tentunya selama pembahasan kedepannya saya akan menghadirkan beberapa narasumber pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang paling pertama yang sangat berperan banyak mungkin ya, tetapi sebenarnya dua-duanya juga berperan banyak karena nanti kita akan bahas di ranah apa saja keduanya berperan atau berkontribusi. Yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Kang Farid selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah ini dia Kang Farid. Kalau misalnya maskernya dibuka, ini milenialnya jauh lebih terpancarkan gitu. Betul kan? Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah milenial juga telah hadir dari Bawaslu Kabupaten Karawang, ada Kang Suryana selaku atau merupakan bagian dari Divisi Pengawasan dan Hukum antar lembaga. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, ini dia Kang Suryana. Kemudian berikutnya kita akan mulai diskusi atau sharing berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karawang. Dan tentunya bukan hanya pembahasan pilkada di Karawang, karena di beberapa titik atau kota kabupaten di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Lebih lanjut kita akan langsung spesifik membahas tentang pemilu kada atau pilkada di Kabupaten Karawang. Ini pengantar pertama, mungkin teman-teman mahasiswa yang hadir juga perlu pencerahan yang lebih awal berkaitan dengan peran, tugas dan fungsi KPU secara lebih general, mungkin seperti apa nih Kak? Baik, terima kasih kepada saudari moderator TAI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi terkait pilkada ya. Yang saya hormati Pak Suryana dari Bawaslu Kabupaten Karawang, serta yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa yang pagi hari ini sudah hadir ya di tengah aktivitas masing-masing, tapi masih menyempatkan untuk bersama-sama membagi informasi, sharing wawasan, serta tolabul ilmi lah terkait dengan demokrasi di Kabupaten Karawang. Tadi disampaikan oleh moderator bahwa pilkada di Karawang ini bukan hanya terjadi di Karawang. Jadi dalam Undang-Undang 10 2016 itu ada periode penyelenggaraan pemilihan secara serentak. Jadi tahun 2015, 2017, 2018, dan sekarang 2020. Untuk di Jawa Barat itu ada sekitar 7 kabupaten dan 1 kota madya. Jadi di Jawa Barat ada 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020, termasuk di Karawang. Nah, yang menjadi beda pilkada 2020 ini dengan pilkada sebelumnya, terakhir 2018, itu karena penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya di tengah situasi pandemi. Ini yang menjadi poin pembeda secara krusial ya. Secara pelaksanaan teknis operasionalnya sejauh ini masih hampir sama dengan penyelenggaraan sebelumnya, tapi ada penyesuaian protokol yang memang mengharuskan tahapan teknis pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi poin utama pembedanya adalah karena pilkada 2020 ini diselenggarakan di tengah pandemi. Terkait dengan tugas kami di KPU Kabupaten Karawang, sebetulnya ada 3 elemen penyelenggara. Jadi satu kesatuan ketiga elemen ini. Pertama dari unsur KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada unsur Bawaslu, dan yang ketiga unsur DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ketiga unsur ini satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada pertanyaan siapa penyelenggara pemilu, itu ketiga lembaga tadi, itu lembaga KPU, lembaga Bawaslu, dan juga lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, untuk KPU memang lebih kepada pelaksanaan teknis ya. Jadi tupoksi KPU itu lebih kepada penyelenggaraan atau pelaksanaan teknis kegiatan. Bawaslu sebagaimana kepanjangan dari akronimnya
yaitu sebagai badan pengawas. Nanti mungkin Pak Suryana sebagai pimpinan Bawaslu Karawang bisa menjelaskan atau membedah secara mendalam ya terkait dengan Bawaslu. Dan DKPP itu lembaga yang memang mengawasi atau menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Saya kira secara sekilas itu yang terkait dengan lembaga penyelenggara pemilu. Selebihnya saya kembalikan kembali ke moderator. Oke. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya, apa perbedaan yang paling mendasar atau yang sangat terlihat ketika pemilu sebelumnya tidak ada pandemi dengan pemilu sekarang yang kita ketahui ada pandemi gitu? Secara khusus memang karena Pilkada 2020 ini di tengah pandemi, maka seluruh kegiatan tahapannya itu wajib menjalankan protokol kesehatan. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya penyelenggaraan pemilu, tapi kita dalam aktivitas sehari-hari terikat dengan ketentuan protokol kesehatan. Karena di Jawa Barat sudah ada peraturan gubernur ya yang mengharuskan kita dalam aktivitas sehari-hari menjalankan kesehatan. Contohnya kita sekarang di ruangan ini paling tidak kita memakai masker. Hampir semua kita sekarang memakai masker. Entah itu aktivitas di gedung ataupun di luaran. Karena jangan sampai kita sebagai orang tanpa gejala, carrier ya. Karena kan dalam situasi sekarang kita belum bisa mendeteksi siapa yang sudah terpapar, siapa yang belum. Oleh karenanya sifat defensif atau preventif ya, preventif dari kita masing-masing itu sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi prinsipnya itu pembeda utama adalah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi 2020 ini wajib menjalankan protokol kesehatan. Baik, jadi di garis bawahi wajib menjalankan protokol kesehatan. Nah, lebih lanjut saya ingin segera mengetahui berkaitan dengan dari pandangan dari Bawaslu Kabupaten Karawang. Tetapi tentunya jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara iklan kita akan lebih mengetahui detail informasi dari Bawaslu Kabupaten Karawang.